Selamat bakudapa dalam acara GKM Menyapa. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dalam bahasa Manado berkata begini. Siapa jo yang bilang kalau dia hidup satu dengan Tuhan, dia cara hidup dia mesti sama dengan Kristus cara hidup. Kita sering mendengar orang bilang atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan supaya menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Untuk jadi sama 100% tentu tidak mungkin karena manusia berdosa, Kristus tidak berdosa. Tetapi paling tidak kata-kata itu merangsang baik si pembicara maupun pendengar untuk memahami bahwa hidup Kristiani ada hidup melekat kepada Kristus, mencontohi dengan Kristus cara hidup. Namun banyak kali orang lupa bahwa untuk menjadi seperti Kristus itu tidak sebalik tapak tangan, ya. Karena untuk menjadi seperti Kristus melalui prosesnya panjang, membutuhkan kedewasaan rohani. Dalam acara Gospel Spirit banyak sekali orang yang berkomentar maupun pertanyaan, kenapa versus ini, versus itu, pendeta ini, pendeta itu, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, ya tidak sesuai dengan DP ajaran, dan DP kelakuan, dan DP perkataan. Itu karena apa? Seorang hamba Tuhan yang dididik di bangku teologi hanya diisi otaknya. Jadi pengetahuan rohani. Jadi dia dilengkapi dengan pengetahuan rohani. Tetapi kedewasaan rohani itu terbentuk di lapangan, di tengah-tengah pelayanan. Memang di bangku pendidikan dilatih, tapi latihan itu kan tidak segera terbentuk. Kita cuma diperlengkapi bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana mengerti dengan sesama. Kita diperlengkapi dengan ilmu teologi tentang Tuhan, bicara-bicara tentang Tuhan. Kita diperlengkapi dengan karakter, supaya karakter itu harus berubah, ya. Tapi untuk karakter berubah itu tidak secepat terbentuk dengan perkataan, tapi dengan proses yang panjang. Dan kemudian diajar tentang sosiologi, ilmu kemasyarakatan, budaya, psikologi, dan juga pendidikan-pendidikan yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Kita diperlengkapi, dan itu isi di pikiran rohani dan pengetahuan-pengetahuan umum. Tetapi dalam membentuk karakter menjadi seperti Kristus, dia harus menghadapi benturan-benturan di lapangan oleh perbedaan-perbedaan yang dihadapi. Dan perbedaan-perbedaan itu seringkali melukai diri. Ya karena kita tidak sadar, kadang-kadang kita juga arogan. Kita pikir kita yang lebih tahu dari orang lain. Nah, disitulah benturan-benturan yang akan membentuk kita sehingga kita belajar menghormati orang lain. Belajar mengerti juga karakter orang lain. Ketika kita penuh dengan pengetahuan rohani, kadang-kadang kita jadi sombong. Lalu kita menganggap yang lain itu rendah. Atau malah kita jadi pengeritik kepada yang lain. Seolah-olah lain itu salah. Padahal semua pengetahuan rohani itu cuma mengisi torang pe otak. Tapi torang pe jiwa, torang pe karakter, torang pe sifat itu terbentuk lewat benturan-benturan di dalam pelayanan. Benturan dengan sesama rekan kerja, benturan dengan atasan, benturan dengan bawahan, benturan dengan orang-orang lain, baik itu benturan dogma, baik juga itu benturan tradisi, benturan kemauan, hobi, dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi benturan, disitulah kita diuji. Apakah pengetahuan rohani kita dapat diparalelkan seperti cara Kristus hidup?
Sebab Kristus hidup penuh dengan benturan. Mulai dari kelahirannya, dia sudah tertolak dan terpaksa lahir di kandang. Kemudian dia harus dilarikan ke Mesir karena mau dibunuh oleh Herodes. Dan kemudian setelah dia mulai mengajar, ditantang oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, sampai di kayu salib. Dia dipaku. Tapi kata yang dia ucapkan pertama di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah yang menjadikan pengajaran kepada kita bahwa untuk menjadi dewasa rohani, untuk menjadi sama seperti Kristus secara hidup, kita harus belajar pada Tuhan Yesus ketika menghadapi benturan. Ya, kita kadang-kadang bela diri dan salahkan orang lain. Itu tidak boleh. Setiap ada benturan, kita bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kenapa jadi ini? Apa maksudmu di dalamku?" Nah, ini juga saya ingin nasihati kepada hamba-hamba Tuhan yang muda-muda, supaya setiap benturan belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar mengerti rekan kerja, agar supaya engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan cuma khotbah dari segi teologia, tapi prakteknya berat sekali. Sebab itu mengalami benturan untuk pembentukan, seperti meja itu dibentuk itu melalui dengan gergaji, skap, paku, dan sebagainya. Disitulah menjadi satu mebel yang indah. Seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan baik, dia lewat benturan-benturan, dan dia harus menangkan benturan itu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga merendahkan diri di hadapan sesama. Merendahkan di sini bukan berarti menjelekkan diri, bukan, tapi tidak menyombongkan diri, tidak menyalahkan orang lain dengan gampang, tapi selalu introspeksi diri. Setiap masalah hadapi di introspeksi diri. Tuhan Yesus tetap dan terus memberkati. Amin.